Oke, selamat pagi semuanya. Tumben kompak. Oke, ya teman-teman, materi hari ini kita akan diskusi tentang pastoral transformatif di jemaat. Ya, ini yang menjadi acuan kita, ya, tribal dalam refleksinya terkait dengan pelayanan gereja-gereja orang-orang dengan kulit hitam yang ada di Amerika, ya. Bagaimana ia kemudian mengkritisi pelayanan yang dilakukan di gereja-gereja khususnya terkait dengan pelayanan orang-orang dengan kulit hitam, ya. Oke, kurang lebih ini acuan kita, ya, 150 menit ceramah, 25 menit mungkin nanti 10-15 menit begitulah ya. 10-15 menit, kemudian kita akan diskusi 50 menit, diskusi kelompok 25 menit, presentasi kelompok 50 menit. Ini bagian dari pengayaan materi kita, ya. Ya, ini tujuan pembelajaran capaian mata kuliahnya. Jadi teman-teman capaian mata kuliahnya berharap bahwa setelah kelas ini mahasiswa mampu menjelaskan rumusan teoritis terkait dengan pendampingan dan konseling transformatif. Ya. Yang berikutnya secara akurat mahasiswa mampu menjelaskan model transformatif yang seperti apa. Dan yang ketiga, secara akurat mahasiswa mampu mengkritisi konsep-konsep terkait dengan pastoral transformatif. Ya. Oke. Diharapkan di pertemuan ini kita bisa mencapai 3 sasaran ini. Ya. Ya. Kayaknya kita butuh berevaluasi. Kalau pinjam istilah Banawiratma, ya, pelayanan gereja itu butuh yang ia sebut dengan aksi refleksi. Kalau saat ini kita beraksi, aksi kita perlu kita refleksikan. Kira-kira sudah on the track atau belum? Ya, kenapa? Karena kalau kita melakukan sesuatu itu tanpa adanya pembaruan, kayaknya stuck di situ deh. Ya. Jadi kita akan mengalami stuck di situ. Ya. Maka menjadi penting untuk kemudian kita berupaya untuk melakukan transformasi. Berubah atau mandek. Ya. Josh Barna memberikan catatan begini. Kalau kita melakukan pelayanan di era yang sudah sangat maju perkembangan teknologi ini, ya, semuanya serba cepat, ya, kata Anthony Giddens itu globalisasi sudah meransak ke desa, jadilah namanya global village. Jadi desa itu sudah menjadi desa global, tidak ada yang terisolasi. Maka pertanyaannya, cara lama masih bisa dipakai tidak untuk menjawab persoalan-persoalan baru di era baru. Ya, maka apa yang disampaikan oleh Bishop Douglas ini memberikan catatan kepada kita. Sebagai seorang leader, mau melakukan pembaruan atau stuck di tradisi yang sudah kita lakukan dalam keseharian kita. Ya, ini catatan transformasinya. Ya, maka kurang lebih menjadi seperti ini. Kita terjebak dalam tradisi, biasanya seperti ini kok jalan kok. Pelayanan itu seperti jalan, ngapain aneh-aneh. Harus merubah pola dan begitu seterusnya. Kita selalu berada pada dikotomi yang seperti itu. Ya, para pelayan gereja tergantung mau memilih yang mana.
Mau stuck di sini atau mencoba melihat untuk ada sesuatu, ada alternatif lain untuk mencoba pembaruan-pembaruan di sisi lain. Ya. Oke. Apa itu pastoral transformatif? Teman-teman, pastoral transformatif adalah pelayanan Kristen yang konsen terhadap pembaruan, terhadap pertumbuhan dan perkembangan, tapi catat perkembangan spiritual, pembaruan spiritual, ya, pertumbuhan mental, fisik, emosional, sosial, budaya, dan bahkan politik dalam menghadirkan situasi yang nyaman, damai, penuh dengan keadilan dan kebenaran. Ya, maka sebetulnya dalam konteks Fakultas Teologi sebetulnya transformasinya begini. Kalau mahasiswanya tidak tinggal di asrama, mungkin tidak kita melakukan spiritual formation kita itu menempatkan kos kita sebagai asrama. Dengan catatan apa? Disiplin di asrama dibawa ke kos. Ya, kalau di asrama biasanya kan bangun pagi jam 5, baca Alkitab, ibadah kan begitu. Nah, ini kita bawa ke kos sehingga kos kita itu sebetulnya menjadi asrama. Asrama yang diperluas. Konsepnya kalau seperti itu, wah luar biasa. Kita bisa menjadi berkat untuk lingkungan masyarakat kita. Ya, itu transformasi sebetulnya. Ya, bagaimana kita menghadirkan itu? Oke, pastoral transformatif menitik beratkan pada pelayanan gereja yang senantiasa mengalami proses yang dinamis. Ya, adanya COVID membawa pembaruan, misalnya itu dinamis. Ya, yang berikutnya pastoral transformatif dapat diperuntukkan bagi relasi pelayanan di masyarakat, terutama bagi kehidupan bergereja berdasarkan nilai-nilai kekristenan. Prinsip-prinsip melayani, prinsip-prinsip kepedulian, ya, tanpa mesti memandang umat atau bukan umat. Oke, konsep pastoral transformatif kita lihat sebuah visi baru yang sedang berjuang untuk memenuhi fungsi imamat dan kenabian dalam komunitas yang benar-benar membutuhkan pelayanan spiritual dan sosial. Ya. Oke. Yang berikutnya pelayanan pastoral transformatif adalah para pemimpin rohani dengan sengaja terlibat dalam upaya mentransformasikan baik pribadinya, gerejanya, institusional, dan komunitas-komunitas di luarnya. Ya, jadi kita berawal dari pribadi dulu ke komunitas yang lebih besar lagi, katakanlah keluarga, komunitas gereja, komunitas masyarakat, dan pasti kemudian pembaruan akan terjadi dalam konteks yang lebih luas. Ya, oke. Yang berikutnya panggilan pastoral transformatif adalah panggilan dan tuntutan terhadap cara hidup tertentu. Ya, cara hidup apa? Cara hidup yang diwarnai oleh tugas dan panggilan sebagai seorang pastor. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu kita diingatkan, ups, sorry saya mahasiswa teologi. Ups, sorry saya calon pendeta. Misalnya, atau begitu nggak ya, mau tidur sekamar sama pacarnya, ups, sorry saya calon pendeta, jangan dulu. Atau begitu, atau ups, jadilah kehendakmu Bapa, gitu. Ya, oke, misalnya, tapi berharap seperti itu ya. Ada nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai pastoralnya itu muncul di situ. Ya, panggilan untuk peduli, peduli pada diri sendiri, peduli satu sama lain, peduli pada bumi yang menjadi rumah kita, peduli pada relasi dengan Tuhan, peduli dengan relasi dengan ciptaan yang lain, dan juga peduli baik lingkungan Kristen, internal gereja maupun di luar gereja. Konsep eklesiologi teman-teman, konsep tubuh Kristus itu kita seringkali memahami kan gereja kita tubuh Kristus begitu ya. Ada pemahaman ekologis yang lebih luas.
Yang namanya tubuh Kristus itu ciptaan yang lain, menjadi bagian dari tubuh Kristus, manusia plus ciptaan lingkungan alam semesta, itu juga tubuh Kristus. Ya, itu eklesiologi lingkungan hidup seperti itu. Ya, oke. Pelayanan pastoral transformatif itu mesti berpusat pada ini, pada sifat pastoralnya, pada karakter pastoral dan integrasi. Ya, bukan berfokuskan pada klerus, bukan berfokuskan pada based on jabatan, tapi berfokus pada relasi antara awam dan umat. Awam dengan imam. Semuanya terlibat. Ya, di situ. Oke. Pelayan pastoral transformatif cenderung mengutamakan jiwa jemaat sekaligus membangun kapasitas jemaat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Ya, itu. Berikutnya kita lihat pelayanan pastoral transformatif harus terbuka, terus-menerus mentransformasikan diri. Ini yang menarik di sini. Ya, terus-menerus mentransformasikan diri. Kalau teknik konseling A tidak sesuai, berubah. B tidak sesuai, berubah sesuai dengan kebutuhan. Kenapa? Karakteristik konseling berbeda setiap individu. Ya, setiap orang berbeda. Maka tekniknya mungkin perlu kita sesuaikan. Ya. Oke, ini tadi ya. Maknanya di sini literatur penginjilan menafsirkan ini, saya mau langsung ke sini teman-teman. Ada ya. Oke. Ini teman-teman nanti bisa baca strategi. Oke, strateginya seperti apa? Plan transformatif diperlukan untuk mentransformasikan individu, gereja dan masyarakat. Ya. Maka bagaimana nilai-nilai kekristenan harus diajarkan dan diperkuat dalam keluarga, di pendidikan, di pemerintah misalnya, atau kita bikin komunitas-komunitas agen transformasi. Ya, oke, kita lihat ya ini semacam pembanding saja, ya. Bagaimana kita bisa memberikan transformasi atas keselamatan janji karya keselamatan Tuhan yang kemudian bisa membawa ke pembebasan bagi setiap jemaat atau yang kita layani. Oke, teman-teman, ini strateginya. Ya, mestinya kita mulai bergerak nih, bergeser dari ibadah tradisional menuju pada perayaan yang menegaskan budaya lokal bisa kita adopsi. Ya, yang berikutnya, oke, ini pergeseran pada strategi misiologi, pemuritan, dan pertumbuhan gereja secara pragmatis. Teman-teman, kalau kita lihat ada pergeseran spiritualitas yang sangat dalam. Dampak dari disrupsi teknologi yang semakin pesat. Maka saya pikir ini menjadi penting untuk kembali mengembangkan konsep-konsep pertumbuhan gereja. Ya, saya langsung ke sini. Peralihan dari model pelayanan, ini teman-teman, pendeta sentris ke transformasi yang bersifat kolegial. Tidak lagi based on jabatan, tapi baik kepada jemaat, warga jemaat, atau tenaga potensial yang lain. Ya, yang berikutnya bergeser dari, yang tadinya mungkin orang-orang tertentu, komunitas-komunitas tertentu, tapi sekarang kita menuju pada orientasi yang bersifat komunal. Utuh, ya. Yang berikutnya kita membangun komunitas untuk kelangsungan hidup, penyembuhan dan keutuhan. Ya, bukan hanya komunitas manusia, tetapi kita bisa pada komunitas lingkungan hidup kita juga. Ya, transformasi terkait dengan sikap dan perilaku. Tolong menyampaikan kejujuran dan kebenaran itu menjadi penting. Ya, ini sudah mulai hilang dari peredaran kehidupan kita. Yang berikutnya mendidik umat Tuhan untuk berkesinambungan dan selalu mengalami pembaruan. Ini strategi yang bisa kita dapatkan. Oke, teman-teman, ini tugas kita untuk melakukan presentasi. Tapi sebelum ke sini dan diskusi
detail, mungkin ada tanggapan, pertanyaan, dan lain sebagainya. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, oke. Yang pertama, saya mau soal kata-kata tadi kan dipakai dari Black News di Amerika. Bagaimana kita bisa mengkontekstualkan dengan kondisi Indonesia? Bisa menjelaskan bagaimana kami membedakan dan bagaimana kami bisa menyamakan apa yang dipakai di sana dipakai di Indonesia. Saya yang kedua tadi menarik kalau menjelaskan soal dari perubahan dari data sentris ke transformasi horizontal. Apakah ini artinya pelayan-pelayan atau pendeta atau pelayan artisan lainnya lagi atau dikasih mendapatkan batasan sehingga yang lain yang kaum awam pun bisa melakukan pelayanan. Jadi ini saya membutuhkan batas ini seperti apa batasnya sejauh mana yang pelayanan artisan bisa membantu dalam Oke, terima kasih. Saya teringat. Oh, tunggu, ada yang lain enggak? Ada yang lain? Oke. Teman-teman, konsep yang dikembangkan oleh siapa mertuanya Musa itu? Yitro, benar ya? Oke. Apa yang dilakukan oleh Yitro? Ya, bayangin Musa sedang memberikan edukasi pelayanan pastoral itu kepada segenap umat pilihan, ya. Dari yang anjingnya hilang, ayamnya hilang, bertengkar dengan anaknya, konflik dengan suaminya, konflik dengan tetangganya, sampai urusan kira-kira kapan dibaptis, itu Musa seorang diri. Ya, maka nasihat Jitro, Musa, ini kamu akan mati berdiri, begitu. Ya, kenapa? Karena itu semuanya Musa yang handle. Ya, Musa yang handle. Maka fokusnya ada di anggota personal, orientasinya pada personal sentris, atau mana tadi? Pendeta sentris, ya. Itu awalnya di situ. Ya. Nah, sekarang dibagi pelayanannya. Kalau pakai teori-teori manajemen, maka ada pendelegasian tugas. Ya kan? Maka dibentuklah sekretaris jemaat misalnya. Ya, adalah pelayan harian majelis jemaat, tugasnya apa? Maka akan ada pembagian tugas. Oke, dalam konteks pelayanan pastoral, kita bentuk dia tim visitasi. Oke, tim konseling pastoral jemaat kita bentuk 10 orang. Kita latih untuk bagaimana cara berkunjung, bagaimana membuka percakapan, bagaimana menangani persoalan ringan, bagaimana merujuk ketika tim ini tidak mampu. Nah, pesan Yitro adalah, oke, satu orang mengepalai 50 orang, satu orang mengepalai 100 orang, dan begitu seterusnya. Maka secara struktural, maka akan ada pendelegasian tugas. Sehingga tugas yang diemban oleh Musa bukan lagi berfokuskan pada pendeta sentris, tapi berfokuskan kepada bagaimana setiap umat, berarti pada kolegial ya, berarti bagaimana setiap orang ini punya kapasitas untuk memberikan persembahan tubuhnya dalam proses pelayanan. Ya. Nah, ini pergeserannya. Pertanyaannya menarik. Apakah itu berarti mengurangi peran tabisan, ya kan? Mengurangi peran pendeta? Saya merasa sebagai pendeta jemaat tidak merasa terkurangi. Ya, justru saya bisa lebih maksimal untuk memberikan pelayanan di tempat lain atau di bidang yang sama lebih maksimal lagi. Ya, kenapa? Karena saya tidak sibuk untuk ngurusi hal yang kecil, saya bisa prepare untuk kegiatan yang lain yang butuh persiapan lebih panjang. Ya, dengan begitu secara tidak langsung maka ada transformasi. Setiap umat punya tugas tanggung jawab panggilan yang sama. Betul ya, kitab 1 Petrus itu kan, kita itu kan imamat
yang rajani, ya kan? Ketika kita menjadi imamat yang yang rajani itu berarti sebetulnya secara prinsip setiap umat punya peran yang sama. Kalau diskusi materi yang lalu termasuk disabilitas punya tugas dan tanggung jawab yang sama. Maka di situ, ya. Nah, bagaimana dasar teoritisnya kalau kemudian apa yang terjadi dengan konsep gereja-gereja berkulit hitam di Amerika ini kemudian coba kita tarik ke tempat ini. Ya. Oke, saya mau berharap dari sini dulu deh. Di materi kita yang lalu, kalau teman-teman masih ingat, apa yang membedakan tradisi atau tradisi barat dengan timur? Ya, di konseling lintas budaya. Ya. Ini masyarakatnya otonom, ya, individualis, yang masyarakat timur biasa saling bergantung, bersifat lebih komunal. Ya. Nah, sebetulnya konsep itu lebih cocok dengan gaya kehidupan masyarakat Afrika. Komunalitasnya lebih tinggi. Ya. Tetapi karena budaya barat yang begitu masif, sepertinya kemudian seolah-olah mempertinggi jabatan tabisan dan memperendah kedudukan umat sehingga secara tidak langsung membuat separasi yang agak semakin jauh. Nah, saya sepakat untuk kemudian dalam konteks masyarakat kita Indonesia yang lebih komunal, maka konsep kerjasama, jejaring, integrasi yang kemudian tidak begitu ketat membedakan mana kolegialitas pejabat dan mana kolegialitas keumatan itu tidak lagi dipisahkan secara tegas. Ya, tetapi bahwa setiap orang punya tanggung jawab yang sama dalam konteks pelayanan ini. Kulturalnya kurang lebih sama. Ya. Ingat siapa yang saya berpikir maka saya ada itu? Hah? Siapa itu? Rene Descartes kan? Oke. Itu konsepsi gaya berpikir individualistis. Ya. Tapi konsepsi berpikir orang timur itu saya ada ketika saya tinggal di tengah-tengah masyarakat. Bukan saya ada ketika saya berpikir. Beda kan? Kalau saya ada ketika saya berpikir itu menggambarkan seorang diri pun kalau saya berpikir saya ada. Kalau budaya timur ya katakanlah di desa-desa Palestina itu teman-teman bisa baca di bukunya David Augsburger di sana ia mengatakan itu bahwa justru di konteks masyarakat timur itu saya bisa dikatakan saya baru ada keberadaan saya ketika ada di tengah-tengah komunalitas. Maka saya sepakat dengan filosofisnya Baber itu. Saya jemaat tidak pernah ada tanpa pendeta, pendeta tidak pernah ada tanpa jemaat. Maka pendeta tidak boleh menafikan keberadaan jemaat atau begitu juga sebaliknya. Ya. Nah, di situ mestinya aspek transformatifnya. Kalau misalnya teologi kita, teologi pastoral kita itu masih sangat kebarat-baratan, maka kita mesti memberikan mentransformasi. Ya. Bisa nggak kita menggeser dari ibadah tradisional sekarang lebih akomodatif kepada budaya setempat. Contoh yang sudah dilakukan misalnya apa? Yang sudah dilakukan oleh gereja-gereja. Apa? Ibadah apa? Gemit apa? Mengenal tradisi apa? Bulan apa itu? Bulan budaya dan bahasa. Oke kan? Itu kan kemudian ada pergeseran ke sini. Ya. Nah, saya rasa di situ ya, di situ titik pijak teoritisnya dan disitulah kemudian
kita bisa mengakomodasinya karena pada prinsipnya sebetulnya spirit komunalitasnya tinggi. Ya, tetapi karena budaya, sehemat saya, karena budaya barat yang sangat individualistis, kemudian mungkin kapitalistis ya, yang kemudian menggerus kehidupan kita yang komunal itu menjadi agak tergerus sedikit demi sedikit. Maka kita perlu pulang balik. Ya. Oke, kurang lebih begitu. Ya, ada tanggapan? Oke, iya. Kalau masih adakah yang lain? Masih ada? Oh, oke, kalau tidak ada, kita akan mengakhiri kelas kita dan terima kasih untuk kita semua.